Bapak Ibu, minggu lalu itu adalah hari terakhir kita beribadah di GRII Buaran. Bapak Ibu yang hadir dalam kebaktian itu adalah saksi daripada perjalanan iman GRII Buaran, dan hari itu kita melihat Tuhan membawa kita melangkah lebih jauh. Hari ini adalah kebaktian pertama di GRII Duren Sawit. Dan Bapak Ibu yang hadir sekaligus juga menjadi saksi tentang kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Saya tidak akan menceritakan akan sejarah daripada keberadaan gereja ini. Minggu depan dalam kesempatan kita merayakan akan harinya Tuhan, peresmian daripada gereja ini yang akan dipimpin oleh Ketua Sinode kita, Pendeta Dr. Antonius Un. Mungkin saya akan memakai waktu sedikit untuk menjelaskan tentang sejarah ini. Itu sebab Bapak Ibu diundang untuk hadir di dalam acara minggu depan. Itu acara sangat penting bagi kita sekalian. Itu menjadi titik tolak kita melangkah lebih jauh lagi bersama dengan Allah. Saya berkata kepada semua jemaat dan pengurus, di tempat yang baru, yang lebih aman, lebih nyaman, maksud saya kita bisa duduk lebih nyaman untuk memikirkan akan kehendak Tuhan bagi gereja ini. Kita memikirkan dan merencanakan pelayanan-pelayanan yang lebih besar lagi bagi Allah. Kita akan terus meminta Allah memimpin kita. Dan kita tidak boleh merasa jenuh, tidak boleh merasa letih, atau bahkan memikirkan untuk mengundurkan diri. Amin. Itu sebab saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan dan peluang yang begitu besar sekali. Di dalam pergumulan saya sebagai pendeta, sebagai gembala sidang semenjak tahun 2016, Sinode membawa atau meminta saya untuk kembali setelah 16 tahun pelayanan di Surabaya. Saya mulai bergumul dan memikirkan tentang gereja GRII yang saya akan jadi pendeta dan gembala di tempat itu. Dan saya mulai terus mencoba untuk berjalan bersama dengan Tuhan dan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian juga untuk melihat hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan. Saya bergumul juga untuk kalaupun gereja ini bisa ada, maka hal apakah yang akan kita kerjakan di depannya. Saya berdoa berharap tempat di mana kita ada adalah tempat di mana ada banyak orang mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Orang berdosa mengenal berita Injil disampaikan dari mimbar ini. Orang berdosa mengetahui dengan benar apa yang disebut dengan berita Injil itu, dan mereka menyerahkan hidup mereka kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah mati untuk mereka. Tetapi juga tempat ini saya berdoa dan berharap menjadi tempat orang-orang yang goyang iman, mencari-cari jawaban, dan yang terus-menerus memikirkan untuk tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, kembali diteguhkan akan imannya. Sebab Allah yang mengaruniakan iman, Dia yang akan terus-menerus menyempurnakan iman itu. Sehingga tidak ada iman yang Allah karuniakan yang waste, sia-sia. Yang terjadi adalah kita tidak memahami dengan benar, tidak menghidupinya dengan sukacita. Maka saya berdoa gereja ini harus menjadi tempat di mana banyak iman diteguhkan kembali. Saudara-saudara, saya juga memikirkan kalau ada tempat-tempat di ruangan-ruangan di tempat di gereja ini, namanya apa nama-nama ruangan ini? Pergumulan memikirkan nama itu lama, sampai kemudian
3 atau 4 minggu terakhir saya sudah menemukannya. Ruangan utama ini namanya Yohanes. Ruangan ini namanya Yohanes. Ruangan yang kedua di bawah, yang dulu kita seringkali sebut sebagai mini hall, itu adalah Petrus. Dan yang ada hall satu lagi paling bawah, itu namanya Yakobus. Kenapa pilih nama Yohanes, Petrus, dan Yakobus? Ini adalah 3 murid yang melihat peristiwa transfigurasi daripada Tuhan Yesus. Yohanes adalah seorang murid yang melihat kelengkapan daripada pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Dia orang yang Tuhan panggil sejak muda dan dikenal yang paling muda daripada semua murid. Dia adalah orang yang paling tua yang Tuhan panggil untuk pulang. Dibandingkan dengan semua murid yang lain, maka Yohanes sepertinya memiliki waktu yang lebih panjang, lebih luas, ya, untuk menemukan kenyataan, kebenaran, kelengkapan, dan kesempurnaan pernyataan Allah di dalam dunia ini melalui Yesus Kristus. Maka ruangan ini dinamakan Yohanes, menunjukkan tentang kelengkapan pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Ruangan yang kedua namanya Petrus. Ini menyatakan kelengkapan dan kesempurnaan pekerjaan Allah di dalam kasih karunia-Nya. Petrus adalah seorang murid yang begitu ingin menonjol dan ingin terlihat sebagai orang yang paling mengerti Tuhan Yesus, tetapi juga orang yang paling dalam terjatuh di dalam dosanya. Tapi menarik sekali, Allah di dalam Kristus mencari dia secara khusus dan menemukannya di tepi danau Galilea. Dan disitulah dia menemukan akan kelimpahan, kesempurnaan pekerjaan kasih karunia Yesus Kristus. Itu sebab ruangan kedua namanya Petrus. Berharap dan berdoa semua orang yang berbakti bersama belajar tentang Allah di sini, mereka menemukan kesempurnaan dan kelengkapan kasih karunia Yesus Kristus. Ruangan yang paling bawah namanya Yakobus. Ini adalah murid Yesus yang menuliskan tentang iman Kristen dengan hal-hal yang sangat-sangat praktikal sekali. Ruangan ini akan dipakai oleh remaja. Dan ruangan ini mau menjelaskan, atau saya berdoa berharap menjadi tempat di mana banyak anak muda mereka menemukan kesempurnaan dan kelengkapan pimpinan Tuhan di dalam hidup yang sangat praktikal sekali. Anak muda selalu akan mencoba mencari pengertian apa yang mesti bisa kami lakukan, hal-hal apa yang mesti kami bisa kerjakan. Mereka tidak terlalu suka untuk hal-hal yang bersifat teori. Mereka butuh fakta bagaimana berjalan. Dan itu sebab maka kita berdoa supaya anak-anak muda, siapapun yang datang dan berbakti di tempat ini, mereka mengerti bagaimana berjalan di dalam kebenaran Allah secara praktika. Jadi kesempurnaan dalam pernyataan, kesempurnaan di dalam anugerah, dan kesempurnaan di dalam pimpinan dalam secara praktika berjalan. Lalu bagaimana dengan kelas-kelas sekolah minggu? Ada 4 kelas sekolah minggu. Maka saya memberi nama dari orang-orang di dalam perjanjian lama yang Tuhan panggil semenjak mereka masih sangat amat muda. Nama-namanya itu siapa? Daud, Daniel, Samuel, dan Musa. Ini nama-nama kelas-kelas sekolah minggu kita. Daniel, Daud, Samuel, dan Musa. Kelas sekolah minggu itu ada di basement. Nanti setelah kebaktian saudara mau turne, silakan melihat. Ya, jadi
Ruang-ruang besar, nama-nama tokoh dari Perjanjian Baru. Ruangan kecil, nama-nama tokoh dari Perjanjian Lama. Lalu perpustakaan kita namanya apa? Saya menaruh nama perpustakaan Berea. Ya, Berea. Sekarang masih tetap disempurnakan tentang sistem dari perpustakaan itu. Kenapa namanya Berea? Karena mengutip catatan di dalam kitab Kisah Para Rasul yang berkata, jemaat di Berea adalah orang-orang yang setiap hari menyelidiki firman Tuhan untuk mengetahui apakah semuanya itu benar atau tidak. Maka di sini ada semangat mempelajari, tidak terima segala sesuatu dengan sembarangan, tapi ingin mengerti dengan baik apa yang menjadi pengertian daripada iman. Saudara dan saya tidak berjalan tanpa pengertian, bukan? Saudara dan saya harus berjalan dengan dasar pengertian yang kokoh, clear dan jelas. Itu menjadi semacam kekuatan dengan berkata, aku ingin menuju ke sana. Sebab aku mengerti apa yang aku akan lakukan dan apa yang akan aku temukan di sana. Setiap hari menyelidiki firman Tuhan. Setiap hari mempelajari firman Tuhan untuk memperhatikan, betulkah ini imanku? Kalau aku ingin mengerti imanku, bagaimana memahaminya dengan benar? Maka itu sebab nama perpustakaan ini adalah Berea. Bapak Ibu, ini sedikit tentang diri daripada GRII Durensawit. Saya bersyukur melihat di aula Petrus penuh, Yohanes penuh. Sekarang saya belum lihat di aula satu lagi Yakobus. Karena Yakobus masih ada barang-barang yang belum diselesaikan. Dalam 1 minggu ke depan, semua pengurus tim pembangunan akan membersihkan ini. Saudara datang ke sini, jangan tunggu bersih. Saudara datang ke sini, saudara ngepel, saudara bantu untuk sapu-sapu, saudara tahu, sambil sapu, sambil bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya boleh menyapu gedung ini. Tadi pagi seorang pengurus datang, Pak Tommy sini. Apa? Tadi pagi saya bangun, saya berdoa, saya nangis. Sebab ini pertama kali kebaktian di tempat ini. Dia adalah orang yang betul-betul berdoa dan berharap kita mempunyai tempat yang lebih nyaman, lebih aman di sini. Sekarang kita memuji Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang memulai kebaktian ini dan mencatatkan sejarah penting dalam hidup gereja kita dan dalam hidup saudara secara pribadi. Puji Tuhan. Selebihnya minggu depan saya akan coba sampaikan sedikit tentang sejarah daripada GRII di tempat ini. Sekarang mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Haleluya, puji Tuhan, dan semua orang bersalaman dengan sebanyak mungkin yang dapat engkau salami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji. Sekali lagi, lebih cepat. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, saat ini kami menghadapi akan firman-Mu. Kami ingin membacanya dan memikirkannya. Kami berdoa kiranya Tuhan membaca hati kami dan mengarahkan pikiran kami tertuju kepada kebenaran Tuhan. Permuliakanlah nama-Mu Bapa, dan permuliakanlah nama anak-Mu yang kekasih, Yesus Kristus Tuhan kami, di dalam pemberitaan ini. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, mari kita membuka kitab Kejadian pasal 21. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Masih di dalam seri perjalanan iman seorang Abraham. Kejadian pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan membacanya bersama-sama. Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Tema hari ini adalah anak perjanjian. 1, 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunatkan Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Di dalam pasal yang ke-21, kita melihat seakan-akan ini menjadi semua puncak daripada penantian Abraham di dalam mengerti janji Tuhan. Kalau saudara sadar, maka ternyata kita telah melewati 10 pasal yang mencatat pergumulan ini. 10 pasal. 10 pasal di dalam 25 tahun lamanya. Seakan-akan semua terjadi begitu singkat. Seakan-akan semua itu terjadi seperti lembaran demi lembaran kertas yang kita baca. Tetapi sejatinya itu membutuhkan waktu 25 tahun lamanya. Dan selama masa itu diliputi oleh banyak sekali ketegangan demi ketegangan di dalam hidup Abraham dan Sarai. Terus-menerus, berkali-kali ketegangan itu muncul. Dan di sana kita lihat kalau itulah dinamika hidup iman. Iman yang benar itu akan selalu berinteraksi dengan realita daripada kehidupan. Iman yang benar itu selalu akan bergerak untuk mencari pola akan kehendak Allah di dalam diri. Iman yang benar akan berjumpa dengan Allah dan harus semakin mendekat kepadanya. Iman yang benar mungkin memberikan tempat sedikit kepada kekecewaan, keletihan, dan mungkin pernah terbesit akan keinginan untuk keluar daripada pergumulan ini. Kenapa aku harus susah-susah meneruskan bergumul dan menanti akan janji Allah? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak langsung serahkan saja? Kalau Allah menguasai segala semesta dan Dia juga berkuasa dalam kehidupanku, kenapa Dia tidak langsung memberikan sebuah paket
akan kebahagiaan dan aku tinggal membukanya dan menemukan itu dalam kehidupanku. Itu bukan pola kerja Allah, itu bukan cara kerja Allah. Allah ingin menuntun kita untuk melihat sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Dan di dalam tempat itu, di dalam proses itu, kita makin mengenal dan makin menemukan kekayaan daripada anugerah Allah. Iman yang sejati itu selalu bersifat dinamis, bergerak. Iman yang sejati itu harus hidup dan terus-menerus mencari bentuknya. Kisah Para Rasul pasal 17 berkata, di dalam Dia kita hidup dan kita bergerak. Jadi saudara, kalau kita mengalami beragam macam goncangan, beragam macam seperti kondisi kehidupan tidak memiliki pegangan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena kenapa? Itu tanda imanmu bergerak. Kalau engkau merasa dan engkau berkata, hidup imanku baik-baik saja, aku tidak terlalu mengalami kesusahan, kesulitan, aku tidak seperti orang itu misalnya yang terus-menerus khawatir, terus-menerus goncang, terus-menerus mengeluh, terus-menerus berbagai macam model daripada pernyataan daripada kehidupan. Lalu dengan cara seperti itu engkau mengatakan dalam pikiranmu adalah dia sedang bermasalah dalam hidup imannya. Nanti dulu. Mungkin orang yang berkata hidupku baik-baik saja itu sedang bermasalah. Mungkin orang yang berkata aku tidak mempunyai pergumulan yang serius melewati kehidupanku. Mungkin orang itu sedang punya masalah. Dan orang yang sedang bergumul dalam dinamika kehidupannya, mungkin itu adalah imannya yang lebih benar daripada hidup kita. Sebab kenapa? Hidup kita adalah hidup iman yang terus bergerak, mencari bentuk, ingin memahami Tuhan maunya apa. Ini ciri khas hidup iman di dalam kebenaran Allah. Maka sebelum kita masuk kepada tema tentang anak perjanjian, melihat akan kebenaran kehadiran daripada Ishak itu, maka saya di awal ini akan menjelaskan tentang tipikal daripada kehidupan iman yang hidup dan yang bergerak itu. Nanti saya akan coba kaitkan dengan apa yang Abraham dan Sarah itu alami. Ada 3 saja yang saya coba kemukakan. Yang pertama adalah iman yang hidup dan bergerak itu adalah iman yang menantikan Allah dan kebenarannya. Selalu menantikan Allah dan kebenarannya. Perhatikan, kata kunci yang saya soroti di sini adalah kata penantian. Berapa lama Abraham menanti? 25 tahun. 25 tahun itu bukan waktu yang singkat. Waktu itu cukup panjang sekali. Saudara, kalau seorang datang kepadamu dan menjanjikan sesuatu, lalu engkau tanya kapan mau dikasih, dia bilang 25 tahun lagi. Saudara akan bilang lupakan. Betul apa benar? Kamu main-main ya? 25 tahun lagi. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat kalau Allah memberikan sebuah janji kepada seorang Abraham, janji itu adalah sesuatu yang memberikan sebuah harapan yang besar bagi keluarga ini. Ya, sebuah harapan yang besar. Dan perhatikan, 3 kali dinyatakan di dalam 2 ayat pertama ini, 3 kali dalam 2 ayat pertama tentang bagaimana Allah menggenapi janjinya. Setelah 25 tahun itu akhirnya Allah menggenapi janji tersebut. 25 tahun itu berlalu cepat sekali. Akhirnya dia menantikan kebenaran. Janji itu tidak salah. Janji itu sungguh benar. Janji itu sekarang ada di depan mata. 25 tahun kemudian. Pada momen apa? Pada momen Abraham sudah mati pucuk dan Sarah dikatakan sudah sangat tua. Saya pernah berkhotbah dalam salah satu seri ini berkata tentang mungkin ini cara Tuhan menunggu Abraham
sampai dia tidak berdaya. Dikatakan mati pucuk, kata kitab Ibrani. Kalau Sarai semenjak awal Tuhan memanggil Abraham keluar, sudah disebutkan dia mandul. Tapi Abraham masih punya potensi, bukan? Masih punya potensi. Ada orang berkata life begins at 40. Betul? Oh, saya tambahin lagi. Life begin at 50. Benar? Maksud saya adalah bagi Abraham tidak terlalu jadi masalah. Toh dia adalah orang yang dapat memberikan keturunan. Dia mungkin berpikir tentang Hagar, dia mungkin berpikir tentang perempuan lain. Dan kalau misalnya Sarah mandul, no problem bagi dia. Tapi tidak dicatat pergumulan itu. Tapi mungkinkah pergumulan itu muncul? Sangat mungkin. Sampai kemudian kenapa kitab Ibrani harus memberikan sebuah catatan? Abraham mati pucuk. Itu kalimat yang penting sekali ketika kita mau memahami apa disebut sebagai anugerah Allah. Sampai di sini kita mau lihat kalau Tuhan menjanjikan seorang anak yang nanti akan menjadi bibit daripada seluruh bangsa di dalam seluruh dunia. Keturunan akan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di laut. Maka itu harus mutlak dari pekerjaan Allah. Bukan dari potensi yang manusia miliki. Kalau kamu merasa bahwa aku punya potensi, Tuhan akan bikin kamu tunggu. Tunggu sampai kamu tidak berdaya. Baru dia akan tunjukkan akan kemurahan dan kebaikannya. Kenapa demikian? Supaya kita tahu bagaimana mempermuliakan Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, salah satu masalah beriman adalah akan ada banyak orang yang mencibir dan mempertanyakan Allah yang kita percayai. Itu yang terjadi dalam keluarga ini. Sarah melewati hari-harinya mungkin dengan rasa yang pilu hati, mendengarkan orang berbisik-bisik, membicarakannya. Sementara Abraham itu mungkin akan merasa sedih dan merasa frustasi mendengarkan beragam macam ejekan yang keluar dari mulut orang banyak, bahkan dari pembantunya sendiri yang sangat dekat, yang tinggal bersama dengan mereka, Hagar tentunya. Mereka berdua akan terus-menerus membangun pertanyaan di dalam benak mereka, kapan? Sehingga diperlukan kesabaran menantikan janji itu. Abraham dan Sarah tiap hari mendengarkan cibiran, ejekan, cemoohan daripada banyak orang. Ini masalah kita beriman. Atau mungkin sekarang ejekan, cemoohan, atau hal-hal yang berkaitan dengan cibiran daripada orang itu bukan yang kita dengar dari orang luar. Mungkin suara itu ada muncul dari hati kita sendiri. Kita mengatakan kita percaya kepada Allah dan janjinya, tapi kita mencibir, mengejek, mencemooh, dan suara itu bukan dari luar. Suara itu dari dalam kita sendiri. Saudara, itulah sebab kenapa kita butuh anugerah Allah. Kenapa Tuhan perlu datang berkali-kali kepada Abraham untuk mengingatkan janji itu. Karena Allah tahu bahwa Abraham perlu ditopang. Abraham perlu diingatkan. Abraham perlu didorong untuk percaya kepada Allah. Ini adalah masalah yang pertama. Kalau kita coba pikirkan. Yang kedua adalah mungkin ada orang berkata demikian. Kenapa Abraham dan Sarah akhirnya memiliki anak justru di dalam usia mereka yang sudah tua, bukan? Abraham sudah 100 tahun baru memiliki anak. Sarah sedikit lebih rendah daripada Abraham. Kenapa dalam usia 100 tahun baru dia dikasih anak? Kenapa pada waktu usia sudah senja, pada waktu usia sudah tidak kuat lagi, maka pada saat itu Allah kasih Ishak.
Bukankah lebih berguna jikalau anak itu lahir pada waktu mereka masih muda dengan seluruh vitalitas dan tenaga yang masih besar sekali? Itu lebih berguna. Betul apa benar? Kenapa sudah usia tua? Sampai-sampai orang mungkin akan berkata demikian, itu sudah tidak produktif lagi. Untuk apa melayani Tuhan dalam usia yang sedemikian? Sebentar lagi kamu masuk liang kubur. Kalaupun sekarang kamu melihat anak, kamu mau bikin apa? Kamu tidak kuat berjalan, kamu tidak kuat mengangkat tangan, kamu tidak kuat memikirkan sesuatu. Untuk apa? Saudara-saudara, memiliki anak setelah usia senja, bukankah itu merupakan sebuah masalah? Sebenarnya kita sedang berpikir tentang sebenarnya rasa kasihan kita itu bukan kepada Abraham dan Sarai secara inti, tapi kita kepada Ishak. Kasihan lu ya, papa mama sudah sangat tua, sebentar lagi masuk liang kubur, sebentar lagi kamu yatim piatu, kasihan kamu ya. Anak ini akan banyak kehilangan kesempatan untuk menjadi seorang anak dalam kaitan dengan orang tuanya. Kita akan berpikir, aduh kasihan. Sehingga saya mau bilang begini, problema iman kita itu akan diserang dari sekian banyak sudut, dari sekian aspek waktu, aspek apa saja. Kalau mau kita coba daftarkan, maka itu akan menjadi pintu masuk untuk menyerang akan pergumulan iman kita untuk percaya kepada Allah. Saya tidak tahu pergumulan saudara itu apa. Apa yang menjadi keberatan saudara pada waktu saudara berkata, aku mau percaya kepada Allah. Keberatanmu itu di mana? Dan saya mau mengatakan dari setiap sudut itu pasti akan ada pintu masuk. Apapun itu. Sampai di sini kita lihat ada banyak cara, pertimbangan, dan kesimpulan yang kita coba bangun. Berkaitan dengan bagaimana saya memahami akan kebenaran iman saya. Maka perhatikan, cara, pertimbangan, dan kesimpulan itu milik Allah. Bukan punya kita. Abraham tidak dapat melakukan apapun untuk bisa menjamin Sarah akan mengandung. Dan Sarah pun tidak memiliki apapun yang bisa dilakukan untuk memberikan anak kepada Abraham. Tuhan seperti mengulur terus sampai waktunya. Mereka tidak berdaya sama sekali. Saudara dan saya tentu tidak harus tunggu sampai tidak berdaya sama sekali, bukan? Saya tidak tahu Tuhan di dalam usia berapa bicara keras dengan engkau supaya engkau mengikuti Dia. Seorang pernah berkata, di dalam masa usia tuanya dia berkata, kenapa Tuhan tidak panggil saya pada waktu saya masih muda ya? Pada waktu saya sudah tua baru Tuhan panggil. Dia seperti hatinya diliputi dengan penyesalan yang amat sangat. Dia seperti wasting his life too much. Dia menghabiskan dan menghabiskan atau merugikan hidupnya begitu rupa sama sekali. Tapi ingat, waktu, cara, dan pertimbangan itu milik Allah. Tidak ada pekerjaan Allah menggenapi janjinya itu wasting. Tidak ada. Dan kalau dalam kaitan dengan kasus Abraham ini seperti apa? Dalam kasus Abraham seperti Allah mau berkata, janjiku menunjukkan kesetiaanku. Janjiku menunjukkan kesetiaanku. Itu sebab tidak mengherankan. Di dalam ayat yang pertama dibilang Allah melakukan seperti yang dijanjikannya. Terus menerus diulangi. Orang bilang sudah sangat terlambat. Tuhan bilang tidak. Tidak. Apakah selama masa 25 tahun itu Abraham dan Sarai itu melakukan apa yang berkenan kepada Allah? Ya. Apa itu? Iman mereka hidup dan bergerak. Iman mereka hidup dan bergerak, mencari sandaran, mencari pegangan. Kadang tangannya sudah lemah dan seperti mau terlepas, dan Allah tangannya dengan kuat memegang kembali.
memberikan kekuatan untuk menggenggam. Saudara-saudara, tidak ada rencana Allah yang sia-sia. Kalau Tuhan sudah panggil engkau di dalam masa muda, jangan lari. Kalau Tuhan panggil engkau di dalam masa tuamu, bersyukurlah Tuhan masih kasih kesempatan sebelum engkau meninggal. Dia memberikan kesempatan untuk engkau percaya kepada Dia. Kalau Tuhan memanggil engkau pada masa usia muda, segera lari kepadanya. Kalau Tuhan memanggil engkau pada masa tua, maka berterima kasih dan memuji Tuhan dan berkata, Tuhan, sisa hidupku punya engkau. Amin. Sisa hidupku itu punya engkau. Dan sisa yang sedikit sekali itu adalah waktu emasku untukmu. Saudara-saudara, ini hal yang pertama. Yang kedua, iman yang hidup itu adalah akan berusaha percaya bahwa Allah berjalan bersama melewati setiap masa penantian. Allah berjalan bersama melewati setiap masa penantian. Kesalahan fatal kita adalah kita tidak menyadari kalau Allah ada di sini. Allah ada dalam hidup kita. Di dalam Alkitab kita menemukan beberapa kisah daripada para suci itu. Kita bertemu dengan seorang Yakub. Ia terbangun dari mimpinya, melihat tangga yang turun dari ujung langit dan malaikat Allah yang turun naik di tangga itu, dan dia terkejut ketika dia menyadari bahwa Allah sedang berada bersama dengan dia. Allah sedang berjalan bersama dengan dia, dan selama ini Allah selalu bersamanya dan ia tidak menyadarinya. Itu sebab dia berkata, aku tidak sadar Allah ada di sini. Yakub, contoh daripada salah satu orang yang dicatat dalam Alkitab. Dia sudah berjalan sedemikian lamanya dan dia tidak menyadarinya. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Puji Tuhan. Respons yang Tuhan suka, yaitu dia menyadari ada Tuhan di sini. Itu sebab sejak saat itu dia menamakan tempat itu sebagai Bethel. Artinya rumah Tuhan. Bethel. Contoh pertama Yakub. Contoh yang kedua itu adalah Musa. Ia sudah berjalan bersama dengan bangsa Israel di padang gurun. Dia sudah melihat kekayaan daripada pertolongan daripada Allah di sana dan di sini, sampai satu kali dia berhenti dan dia perlu mengajukan pertanyaan kepada Allah. Kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, aku tidak mau melangkah. Justru ketika engkau berjalan bersama dengan kami, itulah yang membedakan kami dengan semua bangsa yang lain di atas bumi. Itulah yang membedakan kami dengan semua bangsa lain di atas bumi. Ini sebuah pernyataan serius. Musa ingin memastikan kalau ia tetap bisa melihat dan mengikuti jejak kaki daripada Allah di padang gurun itu. Aku ingin pasti, Tuhan. Aku gak mau malaikat yang berjalan di depanku. Aku mau Engkau. Hanya Engkau saja. Alangkah menyedihkan hidup kita kalau tidak menyadari kehadiran Allah. Maka hidup itu akan sama seperti daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan apa dikatakan Musa. Inilah yang membedakan kami dengan semua bangsa yang lain. Kalau hidupmu tidak memikirkan, berjuang dan memikirkan tentang aku kepingin tahu pasti aku sedang berjalan dengan Allah, maka sudah dapat dipastikan hidupmu akan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Engkau akan mudah untuk mengadopsi cara pikir dan budaya daripada dunia yang berdosa.
Engkau mungkin akan memoles kehidupanmu sedemikian rupa sehingga terlihat cantik tapi di dalamnya bobrok. Ini yang kedua, Musa. Siapa lagi? Saya menambah satu, Elia. Elia dalam ketakutannya lari bersembunyi di dalam gua itu dan mencoba untuk mengasihani diri sekaligus membanggakan diri dan berkata, di antara semua orang di semua seluruh Israel tidak satu orang pun yang menyembah kepada Allah kecuali aku sendiri. Dia berdiam dalam gua tersebut sementara di luar tuh angin ribut, angin keras menerpa dari suasana di luar gua. Tapi Alkitab memberikan catatan, tidak ada Allah di sana. Kenapa harus ada catatan demikian? Karena hidup Elia itu dipenuhi dengan keributan. Hidup Elia dipenuhi dengan keributan. Keributan berhadapan dengan nabi-nabi Baal. Kehidupan berhadapan dengan pertarungan akan kebenaran, akan iman. Sampai kemudian Elia memulakan kata-kata provokator di atas bukit itu dengan berkata, Baalmu itu lagi tidur apa? Kalimat itu provokator bukan? Tidur ya? Ngantuan nih Allahmu ya. Apalagi kemudian setelah itu setelah begitu Elia dia harus menyiramkan air terlebih dahulu di atas korban bakaran. Itu kan namanya cari perkara. Kalau mau bakar, medianya harus kering. Tapi dia bersiram air. Dan saya mau bilang, itulah Allah yang dikenal Elia. Elia tahu Allahku hebat, Allahku besar. Hidupnya dipenuhi dengan kegaduhan. Kegaduhan apa? Kegaduhan pekerjaan Allah. Elia kaya sekali akan kegaduhan ini. Tetapi kegaduhan di depan pintu gua itu, angin ribut yang keras itu, Alkitab bilang enggak ada Allah di situ. Sampai kemudian ada angin sepoi-sepoi bertiup. Nah, di situ baru Alkitab bilang Allah di sana. Allah di sana. Kadang-kadangnya Tuhan harus bikin kita teduh di tengah semua keributan dalam hidup kita untuk bisa melihat dengan jelas ada Dia di sana. Tenanglah dan ketahuilah akulah Allah. Mazmur berkata demikian bukan? Saudara, bagaimana kalau gitu kita tahu kita sedang berjalan bersama dengan Allah? Harus ada doa. Kalau engkau berjalan bersama dengan Allah, doa itu menjadi sebuah sarana penting. Pengalaman berdoa itu adalah tanda yang dapat terlihat imanmu hidup dan bergerak. Sudah berapa lama engkau tidak berdoa? Oh, Pak Tommy, aku setiap hari berdoa. Saya bisa tebak, doa makan, doa mau pergi, bukan itu yang saya maksud. Sudah berapa lama saudara tidak berdoa? Berdoa untuk cintamu kepada Tuhan. Berdoa untuk kemauanmu mengikuti langkah kaki Tuhan. Berdoa supaya engkau dapat melihat Dia dengan jelas. Itu yang saya maksud. Sudah berapa lama engkau tidak berdoa demikian? Atau mungkin saudara berkata, oh gitu mesti didoain ya? Saya berharap itu tidak menjadi pertanyaan. Yang ketiga, bagaimana kita tahu iman kita itu bergerak? Iman yang bergerak dan berjalan bersama dengan Allah dan memutuskan tidak ada yang lain. Ini sesuai dengan hukum pertama daripada Alkitab, daripada hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud dan menyembah kepadanya, baik yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, atau di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud dan menyembah kepadanya. Saudara-saudara, engkau tahu hukum Taurat ini bukan? Engkau menghafalnya baru engkau katekisasi. Engkau tahu itu dengan baik dengan kepalamu. Dan engkau harus mengatakan, seumur hidupku tidak ada yang lain.
itu namanya imanmu itu bergerak. Tidak ada yang lain dalam hidupku. Tidak ada yang lain yang aku bisa percaya. Tidak ada yang lain yang bisa aku pegang. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang lain. Dan bagaimana kita tahu? Sebab hari itu Allah berkenan dan Allah akan membawa hati kita tertuju kepadanya. Menetapkan hati kita dan tidak mau diganggu lagi. Maka saudara-saudara, sekali lagi, bagaimana kita tahu iman kita itu hidup dan bergerak di dalam Dia? Kita menantikan Dia. Kita memastikan bahwa kita berjalan bersama dengan Dia melewati masa-masa penantian yang panjang dan kita akhirnya mengambil keputusan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Nah, dari pengertian ini, sekarang mari kita masuk untuk melihat secara khusus berkaitan dengan teks kita. Kejadian pasal yang ke-21 ini. Tentang anak perjanjian. Ada 3 hal juga yang saya akan ajak saudara untuk soroti. Yang pertama itu adalah kelahiran Ishak dan janji Allah. Yang kedua adalah kelahiran Ishak dan ketaatan kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kelahiran Ishak dan ketakjuban akan kasih karunia Allah. Ini 3 hal. Kelahiran Ishak dan janji Allah, kelahiran Ishak dan ketaatan kepada Allah, dan kelahiran Ishak dan ketakjuban akan kasih karunia Allah. Mari sekarang kita melihat ini satu persatu. Pertama adalah kelahiran Ishak dan janji Allah. Alkitab mengatakan bahwa Allah menunda 25 tahun atau Allah memakai waktu 25 tahun untuk seorang Abraham dan Sarai. Dan betul, hari itu sesuai dengan waktu yang dijanjikannya, Ishak lahir. Mari kita mundur. Apa pentingnya kata-kata itu? Setahun sebelumnya Allah berkata kepada Abraham dan Sarai, hari ini, tahun depan, Sarah mengandung. Itu sudah kita pelajari bukan? Hari ini, tahun depan, kamu akan memiliki seorang anak. Dan hari ini, saat ini, setahun yang lalu, sekarang digenapi. Sungguh sebuah janji yang bersifat presisi. Tepat sekali. Saudara, salah satu yang menjadi permasalahan di dalam dunia pertukangan itu adalah meteran. Lu tahu meteran kan? Yang ditarik panjang itu. Meteran. Ternyata satu meteran dengan meteran yang lain berbeda permulaannya. Jadi kalau mau bicara mengenai presisi harus tepat. Berapa mili? Kalau sedikit saja mili meleset maka tidak berfungsi. Waktu di bawah dipasang sekat pintu lipat di bawah. Beberapa kali saya datang ke tempat ini pada waktu masih persiapan, pada waktu masih pembangunan. Saya lihat tukang lagi sibuk ngurusin pintu lipat. Aduh, pintunya masih kayak itu masih mentok. Tuk, mentok. Kenapa ini? Ya mentok. Ya kenapa mentok? Salah ukuran. Berkali-kali lihat itu 1 mili aja mentok, pintu nggak bisa kebuka. Betul nggak? Kecuali saudara paksa. Kalau saudara paksa itu tanda saudara frustasi. Boom, rusak semuanya. 1 mili mentok nggak bisa kebuka. Akhirnya tukang itu nyerah. Kenapa? Dia bukan tukang buat bikin ini. Tukang batu suruh bikin ini. Seorang teman bilang langsung ambil putusan, ganti tukang, baru beres semuanya. Pasang pintu ini juga nih. Pas coba pasang. Waduh. Biasanya ini rumah dulu dibuat, baru pintu menyesuaikan. Betul nggak?
Dan saya mau bilang, janji Tuhan nggak perlu dievaluasi, nggak perlu dipapras. Janji Tuhan presisi, hari ini, tahun depan. Jadi kalau engkau berkata Tuhan tidak presisi, maka meteranmu yang rusak. Meteranmu yang mesti diganti. Nggak tahu, kamu beli meteran itu di mana? Ya janji Tuhan itu presisi. Maka pada waktu hari di mana Allah menghadirkan seorang Ishak dalam keluarga ini, maka kita bisa membayangkan suasana dalam keluarga ini seperti apa. Ada keterkejutan dan kegembiraan, bukan? Terkejut, ternyata ada seorang anak lahir di tengah keluarga ini dalam masa senja kami. Terkejut dan sekaligus gembira. Lalu kemudian apa yang akan terjadi lagi? Mereka berdua mengambil keputusan akan menjaga dan memelihara kandungan daripada Sarah sampai anak ini lahir. Lalu kemudian mereka melewati hari-hari mereka 9 bulan yang tidak dicatat dalam Alkitab, bahwa mereka menantinya dengan penuh harapan. Nanti 9 bulan lagi anak ini akan lahir. Kegembiraan dan sukacita. Suasana di rumah berubah. Tidak ada lagi cemoohan dan hinaan. Pada waktu Sarah mungkin keluar dengan perut gendutnya, dia mungkin berjalan dan begini. You lihat ya, sekarang udah ada nih. Dulu ketika dia lewat, orang-orang. Sekarang di jalan begini. Digendut-gendutin. Dia jalan dengan bangga sekali. Sekarang diam semua orang tuh. Sehingga mau dibilang perutnya, di mana ada seorang anak di situ, itu tutup mulut semua orang-orang sengaja mencemooh. Saudara-saudara, tidak ada lagi cemooh, hinaan. Dan kemudian ketegangan tetap berlanjut. Ketegangan tetap berlanjut. Ada masalah lain yang muncul lagi. Inilah kehidupan Kristen kita, bukan? Tuhan gak pernah membawa kita itu untuk berhenti. Dinamika akan terus bergejolak. Kehidupan harus terus berlanjut. Dan pola ini adalah polanya Allah. Allah kita adalah Allah yang terus bergerak. Dia terus tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk merasa cukup, untuk mengatakan aku sudah mengenal dia. Enggak. Sampai di sini saya masih mengingat pada waktu saya masih sekolah teologi di asrama. Di dalam kamar itu saya menuliskan sebuah kata-kata yang kemudian saya taruh di meja belajar saya. Kata-kata itu saya tulis begini. SSSSHT. Baca gimana? Shh. SSSHT. Shh. Belakangannya adalah God is still busy with me. Tuhan masih sibuk dengan aku. Shh. God is still busy with me. Until today and then. Nah, saya mau bilang juga, God is still busy with you. With you. With you. Dia tidak pernah diam. Kehidupan terus berjalan. Ya. Tapi sesuatu hal yang menyenangkan, bukan? Ya, menyenangkan. Lalu ada sebuah keputusan untuk memelihara dan menjaga pergumulan itu. Dan aku menantikan dengan penuh harap. Itu akan terjadi dalam hidupanku. Hadirnya seorang Ishak mengubah suasana hidup dalam keluarga ini. Tuhan memperhatikan Sarah di dalam ayat pertama. Terjemahan yang lebih baik adalah Tuhan mengunjungi Sarah. Ini suatu cerita yang jarang di Alkitab. Tuhan mengunjungi Sarah. Satu di sini, satu kepada Maria, Tuhan mengunjungi dia. Sangat jarang sekali. Kenapa? Karena ini sebuah prinsip penting. Tuhan mengunjungi orang-orang yang Ia cintai. Tuhan datang ke dalam kehidupan mereka. Tuhan bilang, senang, ya, kamu senang, jaga kesenanganmu dengan harapan.
sebab aku ada di sini bersama dengan kamu. Saudara, jangan mentertawakan janji Allah. Abraham pernah mentertawakan ya. Jangan mentertawakan, mencibir dan mencemoohnya. Sarah pernah mentertawakannya. Dua orang ini lengkap, satu keluarga. Betul. Jangan mentertawakan ya. Allah tidak menyukai engkau mentertawakan janjinya. Jangan mentertawakan dia pada waktu engkau tidak mengerti, ia tidak menyukainya. Jangan tidak percaya kepada janji-janjinya, karena dia akan pasti mengunjungi engkau dan akan mengingatkan engkau. Sampai di sini saya mengingat perkataan daripada pemazmur. Untuk itu saya mengajak kita untuk melihat pemazmur, kata-kata itu. Mari kita baca Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkata seorang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Kalau engkau mau tertawa, maka tertawalah karena engkau melihat pekerjaan besar Tuhan. Bukan tertawa karena kamu mengejek, bukan tertawa karena kamu tidak percaya, bukan tertawa karena kamu meragukan dan kamu diam-diam di dalam diri. Sepertinya kelihatan di luar seperti orang yang beriman, tapi sebenarnya engkau mentertawakan janji Allah. Kalau engkau tertawa, maka tertawalah karena engkau melihat pekerjaan besar Tuhan. Karena kita tidak pernah menduga itu terjadi, seperti seorang yang bermimpi. Demikian kata pemazmur. Seperti seorang yang bermimpi, kita tersadar Allah ada di sini. Ia berjalan bersama dengan kita. Seperti orang baru bangun. Allah berkenan dengan orang yang demikian. Saudara-saudara, Ishak lahir menjelaskan ketepatan daripada janji Allah. Hari ini, tahun depan, kamu akan mempunyai seorang anak. Yang kedua, kelahiran Ishak dan ketaatan kepada Allah. Ayat yang ketiga berkata, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan baginya. Dua kali kata lahir muncul di situ ya. Anak yang baru lahir itu Ishak. Ini bicara mengenai tujuan daripada janji Allah. Yang dilahirkan Sarah baginya, ini bicara mengenai sarana janji Allah. Nama anak itu siapa? Ishak. Apakah Abraham yang memberi nama itu? Bukan. Siapa yang kasih nama itu? Allah sendiri. Allah yang memberi nama itu. Nama itu berarti ia akan tertawa. Itu nama yang Allah berikan. Saudara bisa lihat itu dalam pasal 17 ayat yang ke-19. Allah memberikan nama itu, lebih baik kita melihatnya. Pasal 17 ayat yang ke-19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi Allah yang pilih nama, bukan Abraham. Abraham gak punya hak buat pilih nama. Ishak ada nama yang Allah berikan. Lalu bagaimana kaitannya dengan ketaatan? Kelahiran Ishak dan ketaatan kepada Allah. Saudara perhatikan dari pasal 17, Abraham mendengar
Allah berbicara namanya Ishak. Abraham mendengar namanya Ishak. Lalu Abraham simpan baik-baik. Database itu ada di kepalanya. Enggak ada yang nama yang lain. Harus Ishak. Tidak boleh Sylvester. Tidak boleh. Tidak boleh nama-nama hebat yang lain. Tidak boleh. Harus Ishak. Satu-satunya Ishak. The one and only. Tidak ada yang lain. Ishak. Nama itu. Abraham dengar, simpan baik-baik. Dan pada waktu anaknya lahir, dia bilang, namamu Ishak. Dia menggunakannya. Saya mau tanya, kalau bukan ketaatan, apa itu namanya? Aku dengar firman, aku simpan, aku pakai. Tidak ada yang lain, harus Ishak. Dan mulai saat itu Abraham memanggil nama Ishak, anaknya seumur hidup. Mengingatnya sampai pada akhirnya. Abraham mengingatnya dan pada akhirnya akan selalu mengingatkannya. Mengingatkan akan sebuah pengalaman yang begitu panjang dan berharga. Mengingatkannya kepada sebuah perjalanan yang meletihkan dan begitu mengganggu. Mengingatkan bahwa semuanya itu sangat berharga dan bernilai untuk dijalankan. Seumur hidup Abraham akan mengingat peristiwa yang membuatnya menjadi rendah hati di hadapan Allah dengan sebuah ketaatan yang baru. Ketaatan di dalam ketundukan di hadapan kebenaran. Saudara, nama itu mengingatkan. Selalu ada tempat berhenti. Dengar, simpan, dan gunakan. Stop di situ. Dan dia mengingat nama itu. Tanda Allah berjalan bersama dengan dia. Saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan pilih Ishak ya nama itu? Karena Allah sedang mengajar Abraham, kamu pernah mentertawakan janjiku bukan? Sebuah tawa ketidakpercayaan, sebuah tawa keraguan. Di mana dicatat itu? Pasal 17, ayat 17. Abraham sendiri ragu, bapak orang percaya itu penuh dengan keraguan di dalam hatinya. Bahkan ia satu kali di dalam keraguan itu berusaha menolong Allah dengan cara tidur dengan Hagar. Karena sudah terlalu lama menanti janji Allah. Dan khawatir kalau janji itu tidak dapat digenapi. Ia begitu khawatir. Lalu lahirlah Ismail. Nama itu artinya bagus sekali. Nama itu artinya apa? Tuhan mendengar. Bagus bukan? Namanya Tuhan mendengar. Saudara bisa bayangkan? Nama Ismail, Tuhan mendengar. Nama Ishak artinya apa? Tertawa. Kok seperti bumi langit ya? Tuhan mendengar. Kelihatannya rohani sekali. Aku tertawa. Dan tertawa karena ketidakpercayaan, keraguan. Kok kayaknya bumi langit, jomplang sekali. Saudara-saudara, memang Abraham memberi nama Ismail kepada anak dari Hagar. Seakan-akan sebuah pengalaman bahwa Allah mendengarnya dan membenarkan keputusannya. Tapi Abraham gagal menantikan Allah. Kerohanian Abraham pada saat memberikan nama Ismail, Tuhan mendengar, sepertinya sangat rohani, tapi hatinya kosong. Hatinya penuh dengan kekosongan. Itu arti kata konteks Ismail. Sangat rohani, Allah mendengar. Tapi nggak ada apa-apa di dalamnya. Sementara nama Ishak itu diberikan, itu adalah nama anak iman. Meskipun lahir daripada pengalaman ketidakpercayaan. Memang. Sebab kamu bisa percaya karena Allah yang bikin kamu percaya. Bukan kamu yang maunya percaya.
Nama itu tersimpan dengan baik dalam benak Abraham. Dan itu sangat mengganggu dia. Setiap kali dia mengingat nama yang Allah bilang, kasih namanya Ishak, jangan yang lain. Dia selalu mengingat, aku mentertawakan janji Allah. Aku mentertawakannya. Sesuatu yang sangat memalukan dan tidak ingin untuk dihadapinya. Maka Abraham harus tunduk kepada perintah ketetapan Allah itu. Sampai Allah itu lahir. Dan selesai sampai situ berhenti, tidak, berkelanjutan terus. And the life must go on. Selain itu, Abraham kemudian menunjukkan kesetiaannya pada waktu ia menyunatkan Ishak. Itu juga merupakan perintah daripada Allah. Pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 mengatakan ya, sunatlah anak itu. Ia melakukannya karena ia percaya bahwa Allah akan memberkati anaknya dan generasinya kemudian. Bahwa ia dan keluarganya akan berada di dalam perjanjian kasih karunia daripada Allah untuk selama-lamanya. Mereka adalah umat perjanjian yang Allah pilih. Dan sunat itu adalah tanda lahiriah dari umat itu. Sampai pada waktunya nanti kita melihat pada waktu Yesus lahir, ia pun disunat pada hari yang ke-8 bukan? Yesus lahir bukan sekedar memenuhi tuntutan hukum Taurat, tapi dia juga adalah menyatakan solidaritas dengan kita manusia. Kristus yang kudus, yang tidak berdosa, tidak bercacat, menerima orang berdosa, menjadi seperti orang berdosa untuk menebus mereka. Pada waktu Yesus bertemu dengan orang berdosa, saya mau mengatakan Yesus seperti berkata demikian. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kamu bagianku. Dan di kayu salib itu, Yesus menggenapi ritual sunat untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya sunat bukan lagi sebuah keharusan bagi orang Kristen. Karena kita telah menerima sunat di dalam persatuan kita dengan Kristus. Kolose 2 ayat yang ke-11 dan 12 berkata, di dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Ada kata-kata itu, tetapi dengan sunat Kristus yang telah menanggalkan tubuh dosa jasmani, dan kamu telah dikuburkan bersama-sama dengan dia di dalam baptisan. Artinya, pada waktu kita percaya, maka kita bersatu dengan dia. Dibebaskan dari kutuk. Kristus adalah penyempurna dari benih janji Abraham. Sebab dia adalah pewaris terakhir daripada janji-janji Abraham. Hanya melalui iman pribadi kepadanya, kita dapat mewarisinya. Bukan karena orang tua. Saudara yang sampai saat ini mempunyai iman, kalau ditanya, bagaimana caranya engkau jadi orang Kristen? Kalau saudara berkata, dari lahir, saya mau bilang, jawabanmu salah. Wrong answer. Bagaimana saudara jadi orang Kristen sejak lahir? Enggak, itu bukan jawaban Alkitab. Engkau jadi orang Kristen pada waktu engkau menerima Yesus Kristus masuk ke dalam hatimu. Engkau menerima penebusan dia yang sempurna bagimu. Engkau mengetahui, tanpa dia, engkau akan berjalan menuju kepada murka Allah yang menyala-nyala dan tidak pernah akan berhenti. Membara dengan begitu hebat sekali. Hanya satu yang dapat menghentikan murka Allah, Kristus. Yaitu pada saat ia tergantung di atas kayu salib. Dialah yang menahan murka Allah. Dialah yang menghentikan murka Allah. Dialah yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Saudara-saudara, tidak ada lagi benih jasmani yang tersisa dalam garis perjanjian ketika Yesus hadir. Di dalam Kristus, garis jasmani berakhir, sementara garis rohani terus berlanjut. Kepada siapa? Saudara dan saya. Ini yang kedua, kelahiran Ishak dan ketaatan kepada Allah. Ketiga dan yang terakhir,
kelahiran Ishak dan ketakjuban akan kasih karunia Allah. Saudara bisa membayangkan, Abraham memanggil anaknya, ia akan tertawa. Arti nama itu, Ishak. Ishak. Aduh, dia ingat, aku pernah mentertawakan Allah. Ishak bangun, aduh, aku pernah mentertawakan Allah. Ishak makan, aduh, aku pernah mentertawakan Allah. Saudara bisa bayangkan bebannya apa? Bebannya seperti apa? Abraham tidak suka akan nama itu. Tapi lain bagi Sarah. Bagi Abraham, nama itu seperti mimpi buruk yang terus mengikuti dia. Terus menerus umur hidup. Sampai dia Tuhan panggil. Terus nama itu ada dalam dirinya. Tapi hanya orang yang beriman akan mengkaitkan dengan begini. Nama itu mengingatkan, Tuhan terima saya. Aku memang mentertawakan dia. Tapi heran, dia tetap terima saya. Berdasarkan kasih karunia-Nya yang besar. Itu bagi Abraham. Sekarang bagaimana bagi Sarah? Nama Ishak itu artinya, aku telah sampai kepada akhir masa mandulku selama 25 tahun. Aku menemukan kembali kehidupanku yang seharusnya yang aku jalani sesuai dengan namaku sendiri. Apa arti kata nama Sarah? Artinya adalah sukacita. Aku adalah ibu yang bersukacita. Tapi sepanjang hidupnya mukanya muram, telinganya tebal, mendengarkan cemoohan, ejekan daripada banyak orang. Sekarang lain ceritanya. Sekarang aku bisa menjadi orang yang bersukacita. Dan tidak ada satu orang pun yang berani untuk mengatakan, hei Sarah, namamu sukacita tapi muka muram. Kamu dapatkan janji punya anak, tapi sampai dengan saat ini kapan anak itu akan ada? Hari di mana Ishak lahir, itu adalah hari bagi seorang Sarai untuk tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa. Sementara bagi seorang Abraham, hadirnya Ishak, ia tertawa menunjukkan bahwa Tuhan telah memelihara aku dengan kasih karunia-Nya. Aku orang berdosa ini, tetapi aku dikasihaninya. Ini sukacita yang Tuhan mau kasih kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita bergembira karena kita tahu Tuhan mengampuni dosa kita. Kita bergembira karena kita tahu Tuhan memulihkan hidup kita sesuai dengan maksud daripada rencana penciptaan. Kamu harus tertawa. Tertawa dengan kegembiraan. Itu sebab sampai di sini saya baru sadar kenapa satu kali Tuhan Yesus berkata berbicara tentang Abraham. Dia berkata demikian tentang sukacita daripada bapa leluhur. Dia bilang, Abraham bersukacita melihat hariku. Ia melihat dan bergembira. Pernah baca itu? Yohanes 8 ayat 56. Bapa leluhurmu Abraham, dia bersukacita karena melihat aku. Anugerah Tuhan itu lintas daripada zaman. Menemukan Abraham dan Sarah di sana. Menemukan orang-orang berdosa di setiap zamannya. Menemukan orang-orang berdosa. Di mana dia? Setiap kali kalau saya berdiri di mimbar dan memimpin kebaktian kebangunan rohani, momen saya memanggil orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah momen yang sangat genting sekali. Lalu saya berkata, siapa mau terima Tuhan Yesus? Mau percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Satu demi satu ketika tangan itu terangkat. Tangan itu terangkat, tangan itu terangkat. Saya memuji Tuhan di dalam diri. Ternyata kasih karunia Tuhan masih ada. Dan sekarang aku melihatnya. Ada di sana. Saudara-saudara, Sarah bersukacita atas kebaikan daripada Allah yang mengubah celaan menjadi berkat.
Dia tertawa bersama dengan suaminya atas pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Salah bersuka cita karena yang maha tinggi bermurah hati kepadanya. Iman harus menemukan kebaikan, pemeliharaan, dan kemurahan daripada Allah. Bukan sukacita palsu, melainkan sukacita karena melihat hal-hal yang tidak mungkin terjadi padaku. Itu terjadi. Allah tidak kejam. Ia tidak mempermainkan. Ia tidak sedang menjatuhkan atau bahkan mematikan. Yang mungkin oleh sebagian orang yang menunggu dan seakan-akan tidak terbukti. Sekali lagi, Allah tidak kejam. Persepsi kita yang salah. Dia penuh dengan kebaikan. Dia tidak sedang mempermainkan. Dia sedang menempatkan. Dia tidak sedang menjatuhkan. Dia sedang membuat kita berdiri. Dia tidak sedang mematikan. Dia sedang membuat kita hidup dan menikmati Dia. Menutup khotbah ini saya mengutip Charles Spurgeon, Prince of Preach, itu pernah berkata demikian. Semakin kita mempelajari firman kasih karunia, semakin banyak kasih karunia yang kita peroleh dari firman itu. Pelajarilah firman dan nikmatilah keajaiban kasih karunia Allah yang tidak pernah habis dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, jikalau ada di antara kami yang sedang bergumul hari ini untuk mempercayai kebaikan dan kesetiaan-Mu, mungkin kami perlu memperhatikan perkataan daripada Spurgeon. Pelajarilah firman kasih karunia. Dan kami akan menemukan hidup-Mu di dalamnya. Kami akan menemukan Engkau di dalam Kristus menanti kami di sana. Kami akan menemukan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah. Dan kami akan menemukan kekuatan untuk terus melangkah, mempercayai Engkau sepanjang umur kami. Karena kami mempunyai banyak sekali koleksi pengalaman tentang Tuhan menepati janji-Mu. Kalau ada orang kemudian bertanya kepada kami, bagaimana kamu tahu Tuhan itu setia? Kami punya jawabannya ya Bapak. Kami punya jawaban. Jawabannya adalah, Engkau selalu menepati janji-Mu bagi kami. Tuhan, tolong kami semuanya. Tolong Gary Durensawit berjalan dalam iman, berjalan dalam kepercayaan kepada Allah, berjalan dalam ketaatan kepada Allah, berjalan dengan sebuah keputusan. Di sini nama Kristus yang ditinggikan, tidak ada yang lain. Berkatilah. Terima kasih ya Bapak. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.